Sebelum kita mulai kajian kita, ana berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh amalan kita dan kita berusaha tidaklah kita dimatikan melainkan di atas agama yang mulia ini. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mukaddimah dari zakat, kemudian apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat dan syarat-syarat dari harta tersebut. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang nisab dan berapa yang harus dikeluarkan dari setiap harta yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Layar terlihat? Nah, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Allahumma arhamna wa li syaikhina wa lil hadirin amin ya rabbal alamin. Qala Abu Syuja' rahimahullah, faslun nisabu zakatil ibil. Setelah membahas beberapa harta yang harus dikeluarkan zakat, yang telah kita sebutkan hewan ternak, kemudian biji-bijian, buah-buahan, kemudian emas dan perak, kemudian zakat perdagangan, maka Abu Syuja' rahimahullahu taala beliau menyebutkan secara terperinci nisab dari setiap harta-harta tersebut. Nisab dari setiap harta-harta tersebut. Maka beliau memulainya dengan uh, ibil, ya, yaitu zakatnya unta. Karena mungkin unta di sini kita uh, tidak ada ya di Indonesia orang yang memelihara unta sampai zakat. Maka mungkin kita akan baca secara sardan saja. Kita ya cepatkan saja, intinya kita memahaminya. Beliau mengatakan wa awwalu nisabil ibil khamsun wa fiha syah wa fi ashrin syatan. Jadi nisab pertama seekor unta ialah 5 ekor. Jadi jika seseorang memiliki 5 ekor unta dan dipenuhi syarat-syaratnya yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang memilikinya orang-orang muslim, kemudian kepemilikan yang sempurna, kemudian hewannya ialah hewan yang yasum, ya, saumun fi aktsarul haul. Jadi digembala di kebanyakan hari dalam 1 tahun. Maka ketika seseorang memiliki 5 ekor unta, maka telah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Ya, syah. Syah itu seekor kambing. Jadi para ulama menyebutkan ada 2 yang boleh dikeluarkan. Boleh mengeluarkan seekor domba, domba yang berumur 1 tahun ke atas, atau domba maksudnya yang bulunya panjang ya, yang bulunya lebat, yang bisa dibuat menjadi wol. Nah, atau dia mengeluarkan seekor kambing atau yang bulunya pendek ya, yang memiliki jenggot itu, atau kambing yang berusia 2 tahun ke atas. Itu ketika dia memiliki 5 ekor unta. Ketika 10 ekor unta, maka menjadi 2 kambing. 15 ekor unta menjadi 4 kambing. 20 menjadi, 15 3 ekor kambing. 20 ekor unta dia harus mengeluarkan 4 ekor kambing. Ya, wa fi khamsin wa isyin bintu makhot. Ketika sudah sampai 25 ekor unta, maka zakatnya berubah menjadi 1 bintu makhot. Bintu makhot artinya ya unta 1 tahun, unta betina
berumur 1 tahun. Ketika dia sudah memiliki 25 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah satu unta betina yang berumur 1 tahun yang disebut dengan bintu makhot. Bintu makhot artinya ya unta betina yang ibunya sudah hamil. Karena kebanyakan unta ketika sudah anaknya berumur 1 tahun, ibunya sudah mengandung anak yang berikutnya. Taib. Kemudian wafi thalathin, wafi sittin wa thalathin bintu labun. Sekarang ditambah 10 ya. Ya 25 tambah 10, 35. Jadi dimulainya sampai di 25 sampai di bawah angka yang kita sebutkan, wajibnya satu unta betina berumur 1 tahun. Ketika jumlahnya mulai 36, maka wajib baginya satu unta betina berumur 2 tahun yang disebut dengan bintu labun. Ya, wa fi sittin wa arba'in hiqqah, ditambah lagi 10 lagi ya sampai 46, afwan. Ketika jumlahnya sudah 46, maka wajib baginya hiqqah. Hiqqah yaitu satu unta betina yang berumur 3 tahun. Disebut hiqqah karena dia sudah layak untuk ditunggangi dan sudah layak untuk dikawinkan. Wa fi ihda wa sittin, sekarang ditambah 15 ya. Wa fi ihda wa sittin jaz'ah, ketika untanya berjumlah 61 ekor, maka wajibnya satu unta betina berumur 4 tahun yang disebut jaz'ah. Ya, jaz'ah itu berarti yang hidungnya telah dilubangi, bahasanya seperti itu, yang telah diberikan tanda. Ya. Wa fi sittin wa sab'in binta labun. Ketika jumlahnya sudah ditambah lagi 15, 76 ekor, maka wajibnya 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Ya, wa fi ihda wa tis'in hiqqatan. Ketika jumlahnya 91, maka wajibnya 2 ekor berumur 4 tahun. Afwan, 3 tahun, hiqqatan. Wa fi mi'ah wa ihda wa ishrin thalatha banatil labun. 121 jumlahnya, wajibnya adalah 3 ekor berumur 2 tahun. Ya, wa fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Setelah itu, setelah 121 ditambahkan saja setiap 40 ekor itu wajibnya 1 ekor yang berumur 2 tahun ya. Kemudian setiap 50 wajibnya 1 ekor yang berumur 3 tahun. Misalkan jumlah untanya misalkan ya 160, maka bisa dia membayarnya 160 bagi 4, jadinya 4 ekor onta yang berumur 2 tahun. Misalkan ditambah lagi ontanya 200, maka dia harus membayar 4 ekor yang berumur 3 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulihal ini bisa kita lewati saja karena memang di Indonesia tidak ada yang namanya unta. Baik. Kemudian Abu Syuja menyebutkan faslun nisabu zakatil baqar. Berikutnya ialah nisab sapi. Ya, sapi yang telah sampai nisab dan memenuhi syarat yang kita sebutkan, di antaranya digembala, dimiliki orang muslim, ya harta yang telah istiqrar, kepemilikan yang sempurna, dan seterusnya, maka ketika sudah mencapai jumlah nisab, dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa jumlah zakatnya? Abu Syuja menyebutkan wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnah wa ala hadha abadan faqis. Jadi dimulai nisab atau jumlah paling sedikit sapi yang harus dikeluarkan zakat ialah 30 ekor. Ketika jumlahnya 30 ekor, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor tabi. 1 ekor tabi atau tabi'ah. Ya. Jadi apa itu tabi atau tabi'ah? Jadi boleh 1 ekor betina yang berumur 1 tahun lebih,
atau juga boleh yang jantan yang berumur 1 tahun lebih. Itu ketika jumlah ya sapinya berjumlah 30 ekor. Kemudian ketika jumlahnya 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Musinnah yaitu betina yang berumur 2 tahun. Wa ala hadza faqis abadan. Maka di atas ini kita kiaskan. Misalkan jumlahnya 35 ekor sapi, berapa harus dikeluarkan? Dia bisa menjawab? Ikhwah, tidak ada yang merespon? Kira-kira berapa? Kalau jumlah sapinya 35 ekor, berapa yang harus dikeluarkan? Lahad yujib. Tidak ada yang menjawab? Ikhwah. Benar lah. Hmm, baik. Jadi kita akan Mereka ijabah 1 ekor. taib 1 ekor, mumtaz. Jadi lihat ya, perhitungan kita 30 ekor, wajib 1 ekor betina atau jantan yang berumur 1 tahun lebih. Ketika 40 ekor, maka wajib 1 ekor betina 2 tahun lebih. Dan di atas ini kita kiaskan. Begitulah perhitungan seterusnya. Berarti kalau dia masih 35, wajibnya 1 ekor 1 tahun. Ya, baik jantan maupun betina, karena belum sampai 40. Jumlahnya 50 misalkan, berapa yang wajib dikeluarkan? Ya, 50 ekor berarti belum sampai kelipatan 30, ya. Berarti masih wajib 1 ekor betina 2 tahun. 60 ekor maka wajibnya 2 ekor yang 1 tahun, karena kelipatan 2 kali 30. Ya, 70 ekor misalkan, maka wajibnya 1 ekor yang 2 tahun dan 1 ekor 1 tahun. Kenapa? Karena 70 itu bisa dikonversikan jadi 40 tambah 30. Ketika 30 wajibnya ialah 1 ekor yang 1 tahun, 40 yang wajibnya adalah 1 ekor yang 2 tahun, maka 70 1 ekor 2 tahun, dan 1 ekor yang 1 tahun. Begitu seterusnya. Ketika 80, maka wajibnya ialah 2 ekor yang 2 tahun. 120 ekor misalkan sapinya, maka bisa memilih dia. Karena 120, kalau dibagi 30 hasilnya 4, bisa membayar 4 ekor yang 1 tahun, atau 120 dibagi 4 hasilnya 30, 120 dibagi 40 hasilnya adalah 3, maka dia bisa memilih antara membayar 3 ekor yang 2 tahun, atau membayar 4 ekor yang 1 tahun. Jelas ya? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ini sukutukum, ini diamnya antum ini membuat anak ragu nih, apakah memang sudah paham semua atau memang Masya Allah ini sulit dipahami. Tapi anak kira ini insya Allah mudah ya. Baik. Berikutnya, Abu Syuja menyebutkan nisabil ghanam. Sekarang ghanam. Ghanam, anak kurang mengerti pembahasan bahasa Indonesianya ya. Artinya ini mencakup yang namanya domba, artinya yang berbulu lebat ya. Yang berbulu lebat, ya, dan termasuk juga kambing yang memiliki tanduk dan yang berjanggut itu, ya. Itu zakatnya bagaimana? Wa awwalu nisabil ghanam arba'una wa fiha syah jaz'ah min ad-dha'n aw thaniyah min al-ma'iz. Jadi kambing atau domba itu wajib zakat dimulai ketika jumlahnya 40 ekor. Wajibnya 1 ekor
ya, jada'ah min ad-dhan au thaniyah min al-ma'iz. Ya. Jadi satu ekor bagaimana? Bisa milih. Kalau seandainya kita yang kita pelihara adalah domba yang berbulu, maka domba berumur 1 tahun ke atas. 1 tahun domba. Kalau yang kambing umurnya 2 tahun kambing. Itu wajib dari 40 ekor. Itu 40 sampai ya 120 wajibnya cuma satu. Jumlahnya 60 satu, 80 masih satu, 90 masih satu, 100 masih satu, 120 masih satu. 121 ya sampai 200 itu wajibnya 2 ekor. Sama ya. Apakah 2 ekor domba yang umurnya 1 tahun atau 2 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Kemudian 201 sampai 300 itu wajibnya 3 ekor. Jadi kemudian 301 sampai 400 ya, itu wajibnya 4 ekor. Kemudian setiap 100 ekor itu wajib 1 ekor. Ya, setelah 400 ke atas berarti setiap 1 ekor itu wajibnya setiap 100 ekor itu wajibnya 1 ekor. 500 maka wajibnya ya 5 ekor. 501 masih 5 ekor. Afwan, 501 sudah 6 ekor karena di atas 500 dan seterusnya. Begitulah kira-kira pembagian nisab Ada pertanyaan Ustaz. zakat kambing. Ya, tafadhol. Apakah arbaun di sini 40 domba atau biri-biri di sini Ustaz? Ada kriterianya Ustaz, apakah terhitung juga anak domba, anak kambing misalnya Ustaz? Ya, semua yang telah lahir itu dihitung. Ya, semua telah lahir itu dihitung, maka dia dihitungnya misalkan jumlah kambing seseorang yang pertama jumlahnya adalah 39 ekor. Dia meliharanya sampai 1 tahun misalkan. Sampai 1 tahun, baru setelah 1 tahun itu lahirlah 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor anak kambing. Misalnya katakanlah 1 Muharram tahun 1446 misalkan, lahirlah 1 ekor anak kambing, maka jumlahnya sudah genap 40. Maka mulai 1 Muharram ini, dia mulai menghitung haul. Maka jika seandainya tahun depan, tahun 1447, jumlah kambingnya 40 ke atas, atau ya 40 atau masih 40 atau bertambah lagi di atas 40, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Seperti itu. Maka setelah 40 ini, ya ini sudah sampai nisab paling kecil. Setelahnya misalkan lahir anak lagi, lahir lagi, dan seterusnya misalkan lahirlah sampai 100 ekor misal. Maka nisab yang lahir setelah nisab, ya nisab anak-anak kambing yang lahir setelah nisab paling kecil, itu mengikuti nisab yang pertama, tidak dihitung nisab ulang. Bukan setiap kambingnya nanti dihitung dia lahir tanggal berapa, sehingga dia baru sampai nisab misalkan, baru sampai haul, tahun depan di tanggal sekian dan sekian, tidak. Yang dihitung tanggal pertama cuma nisab anak kambing yang dengannya sempurnalah nisab paling kecil. Setelah sempurna nisab anak kambing yang paling kecil ini, ya, setelahnya anak kambing yang lahir setelahnya itu mengikuti nisab kambing atau nisab yang paling kecil dari kambing yang kita miliki. Misalkan kita bilang tadi nisabnya ialah 40 ekor dan sampai haulnya ialah setiap 1 Muharram. Maka setiap 1 Muharram, karena kita sudah sampai nisab paling kecil, kita cek jumlah kambing kita ke depannya. Katakanlah 1 Muharram tahun 1447 masih 40, maka kasih 1. Tanggal 1 Muharram 1448, tahun berikutnya ya, 2 tahun berikutnya jumlahnya misalkan sudah 200, maka kita keluarkan masih 2 ekor seperti itu. Tahun depan lagi 1449 misalkan jumlah kambingnya sudah 300 ekor, maka kita keluarkan 3 ekor. Begitu. Ya, maka
Yang penting sudah lahir, itu sudah dihitung bagian daripada nisabnya. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Naam, Ustaz, wadih. Syukran. Baik. Ini mohon bersabar ikhwah. Begitulah salah satu keunikan kita belajar kitab dari fikih ya. Kita akan melewati beberapa bab yang mungkin kita tidak pernah mendengar sebelumnya dan kita menganggap ini kan tidak terlalu penting. Saya tidak berhubungan dengan permasalahan ini. Saya tidak punya kambing, saya tidak punya sapi, saya tidak punya unta dan seterusnya. Tetapi kita perlu mengetahui ternyata khazanah fikih Islam ini sangat luas sekali. Tidak hanya membahas tentang bagaimana muamalah kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita ya dan ibadah puasa nanti ke depan insyaallah. Namun ternyata Islam juga membahas bagaimana seorang yang memiliki harta yang banyak, Allah mewajibkan baginya untuk mengeluarkan sebagian harta yang dia miliki untuk saudaranya yang tidak memiliki harta seperti dia. Yang dimaksud dalam asnaf zakah nanti, asnaf mustahik zakah yang 8 jenis orang itu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita belajar misalkan, belajar fikih tematik saja kita belajar kajian tematik, maka otomatis yang kita bahas adalah hal-hal yang ya mungkin sedang tren sekarang. Atau mungkin bisa jadi nanti kita ikut kajian tematik yang berikutnya, pembahasan ustadz yang lain sama dengan pembahasan ustadz yang sebelumnya kita juga ikut kajian itu. Sehingga banyak nanti bab-bab fikih yang tidak terbahas. Sehingga para ulama kita menyebutkan kajian-kajian tematik itu memang menyenangkan, lebih bersemangat kita, ya, menyenangkan. Tapi tidak membuat umat ini menjadi umat yang cerdas, karena dia hanya mengetahui sebagian-sebagian saja dari permasalahan agamanya. Sedangkan ketika seorang mukmin belajar fikih dari kitab secara keseluruhan, maka dia akan mengetahui ternyata begitulah luasnya Islam. Sehingga ketika datang nanti suatu hukum yang membahas tentang itu, dia tidak terkejut lagi. Oh, memang begitu, saya sudah pernah pelajari, begitu. Ya, memang agak membosankan nanti akan masuk beberapa bab. Ini kok pembahasannya seperti ini, tapi begitulah Islam. Ya, syumuliyatuhu. Jadi Islam itu sangat syamil sekali, sangat luas cakupannya, mencakup setiap aspek kehidupan. Maka mohon bersabar sebentar, meskipun mungkin kita kadang tidak ada di antara yang ikut kajian hari ini yang memiliki kambing sampai 40 ekor kambing. Tapi ala kulihal begitulah, fikih Islam sangat detail sekali, membahas tentang angka-angka, apalagi nanti masuk dalam bab faraid itu mungkin kalau belajar hanyalah istilahnya belajar online, itu akan membuat antum semua insya Allah akan pusing ya. Tapi ala kulli hal, nasallallahu at-taufiq wassadat. Kita meminta kepada Allah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian sebelum melanjutkan kepada zakat berikutnya yang berhubungan dengan buah-buahan ya, ya akukan atau dhahab wal fiddah, emas dan perak, Abu Syuja' menyebutkan di antara zakat-zakat nisab zakat hewan tadi beberapa hal yang berhubungan dengannya. Beliau menyebutkan syurut zakatil khaliyatain. Sekarang katakanlah kita kan jarang mungkin yang memiliki 40 ekor kambing sendirian, misal. Katakanlah ada 4 orang yang mereka bersatu membuat satu kongsi, ya, dan setiap orang memiliki 10 ekor kambing. Kalau kita hitung 10 ekor, tentunya itu belum sampai nisab, sehingga tidak wajib zakat. Namun ketika digabung, ya, setiap kambing yang dimiliki oleh 4 orang ini, maka jumlahnya akan 40 ekor. Maka itu akan wajib zakat dengan 7 syarat. Jadi ketika kambing orang yang dimiliki oleh orang-orang itu digabung di satu tempat, meskipun jumlah setiap perorangannya itu tidak sampai nisab, namun ketika diakumulasikan, digabung dengan jumlah kambing yang ada itu sampai nisab, maka itu harta mereka dianggap seperti harta satu orang dan wajib zakat di situ. Dan wajib zakat di situ. Misalkan tadi 4 orang tadi, setiap orang memiliki 10 ekor kambing dan disatukan di satu tempat diurus bersama misalkan, maka jumlahnya otomatis 40 ekor.
Dan kita katakan dari 40 ekor itu wajib 1 ekor. Maka 1 ekor ini itu wajib terhadap 4 orang pemilik ini. Jadi setiap orang itu harus memberikan 25% dari kambing. Ya, bisa diambil 1 kambing kemudian dibayar dari 40 ekor itu, atau mereka beli kambing lain. Katakanlah 1 ekor kambing harganya 4 juta. Maka setiap dari mereka patungan 1 juta untuk membeli 1 ekor kambing sebagai bentuk pembayaran zakat. Begitu. Ya, apa syaratnya? Namun ada syaratnya. Bukan semua harta yang digabung itu, bukan semua hewan ternak yang digabung wajib zakat. Namun ada 7 syarat disebutkan. Apa syaratnya? Ya, Abu Syuja menyebutkan ada 7 syarat. Yang pertama ialah idza kana al-marahu wahidan, al-masrah wahidan, al-mar'a wahidan, al-fahlu wahidan, al-mashrabu wahidan, al-halibu wahidan, wa mawdi'ul halbi wahidan. Yang pertama ialah marah. Yang Allah sebutkan walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Marah ialah tempat tidur atau katakanlah kandang. Kandangnya 1 atau bersama, ya. Jadi setiap pemilik tadi tidak membedakan ini khusus kandang kambing saya ya, kandang kambing kamu ke sana 10 ekor sana. Itu enggak. Kalau kandangnya berbeda tidak termasuk khalid, tidak termasuk harta yang telah bercampur atau disebut kongsi, tidak. Jadi kandangnya harus sama. 1 kandang begitu. Jadi tidak membedakan ini khusus kandang kambing si fulan, yang satu lagi kandang kambing si fulan. Kemudian masrah. Masrah disebutkan ialah tempat lepas, ya, tempat dilepas. Tempat dilepasnya kambing. 1. Tempat dilepasnya kambing juga 1. Artinya tidak dibedakan. Misalkan di siang harinya kambingnya dilepas, kalau tidak digembala dilepas di tempat bermain begitu ya, di lapangan begitu. Itu tidak dibedakan. Bukan ini kan bagian ini adalah untuk kambing saya, bagian itu untuk kambing kamu. Itu kalau begitu berarti tidak wajib zakat. Karena tidak sampai nisab setiap orangnya. Tapi ketika tempatnya dipersatukan, maka itu wajib zakat. Kemudian yang ketiga al-mar'a wahidan. Ya. Al-mar'a wahidan berarti apa? Tempat gembala. Tempat gembalanya 1. Jadi misalkan dibawa ke gunung tertentu atau ke padang rumput tertentu untuk digembala, maka di situ tempat gembalanya 1, tidak dibeda-bedakan berdasarkan pemilik kambingnya. Jika dibedakan maka tidak wajib zakat. Kemudian yang keempat al-fahlu wahidan. Pejantannya juga 1. Bukan artinya 1 ekor, tapi tidak dibedakan. Artinya 1 ekor jantan atau 2 ekor jantan itu bebas mau mengawini betina mana saja, tidak dibedakan. Oh jangan, ini jantan saya. Jantan saya hanya boleh mengawini misalkan betina kambing yang saya miliki. Tidak. Jadi jantannya bebas mau mengawini betina yang mana saja. Kemudian yang kelima, masyrab wahidan, tempat minum juga 1. Artinya tidak dibedakan. Oh, ini sumber air untuk kambing saya, sedangkan kambing si fulan sumber airnya berbeda. Itu tidak dibedakan demikian. Kemudian yang keenam, al-halibu wahidan. Ya. Orang yang memerah susunya, atau kita bisa artikan pekerjanya juga 1. Pekerjanya 1. Artinya orang yang mengurus kambingnya 1. Ketika sampai waktu untuk misalkan diperah susunya, itu pekerjaannya tidak membedakan. Saya hanya bertugas memerah susu kambing si fulan, bukan. Dia bertugas semuanya. Begitu. Ketika diberi makan misalkan, atau ketika nanti digembala juga petugasnya, ya semuanya diurus, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang ketujuh, ya, maudhi'ul halbi wahidan, tempat pemerasan juga 1. Ala kulli hal, mungkin kita bisa singkatkan, maksud yang disebutkan tadi semuanya ialah sebuah khalid atau kongsi yang dimiliki oleh 4 orang, misalkan setiap orang memiliki 10 ekor kambing,
maka jumlahnya jika diakumulasikan ialah 40 ekor, itu akan wajib 1 ekor kambing sebagai zakat yang diwajibkan kepada 4 orang tadi, yang setiap orang membayar 25% dari harga kambing. Ya, wajibnya kapan? Ketika pekerjaan mereka tidak dibeda-bedakan. Artinya, setiap 4 orang ini semuanya mengurus semua kambing tanpa membeda-bedakan ini kambing saya, ini kambing fulan, ini kambing saya, tidak. Dia mengurus semuanya, baik dari segi pemberian pakannya, ya, pengembalaannya, kandangnya, ya, airnya, dan seterusnya. Jika tidak seperti itu, maka tidak wajib zakat, kecuali setiap orang telah sampai nisabnya masing-masing. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Waduh, Ustaz. Baik. Ini berikutnya, ini mungkin lebih masuk ke dalam kehidupan kita, karena kebanyakan orang insya Allah pasti punya ini. Abu Syah menyebutkan faslun nisabudz dzahabi wal fiddah. Sekarang nisab emas dan perak. Yang kita sebutkan kemarin, para ulama kontemporer juga memasukkan uang kertas. Jadi emas dan perak kemudian dikiaskan juga untuk zaman sekarang uang kertas. Kenapa? Karena pada zaman dahulu emas dan perak itu ialah mata uang yang digunakan untuk transaksi, ya, jual beli di kalangan manusia. Dan itu sejatinya seperti itu sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Bahkan kalau kita lihat asal-usul uang kertas atau uang fiat ini, itu dasarnya ialah emas atau perak yang dimiliki oleh setiap negara tabungannya, sehingga dia itu dibentuk dari diwujudkan dalam bentuk kertas. Misalkan jumlah kertasnya jika diakumulasikan misalkan 100 triliun, maka tabungan dari negara itu sebenarnya 100 triliun harga emas, kan seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang sejarah, tentunya uang kertas asalnya ialah dari bankir-bankir Yahudi. Ketika di Eropa dulu, orang Yahudi merupakan budak-budak orang miskin yang tidak memiliki harta, mereka membuka jasa. Jadi dulu orang bertransaksi dengan emas dan perak. Ya, kelebihan emas dan perak itu tidak akan rusak harganya meskipun bentuknya rusak. Katakanlah misalkan emasnya segini, bentuknya koin, beratnya 1 gram. Ya harganya 1 gram emas perak atau 1 gram emas, harganya seperti itu. Bengkok sedikit tetap harganya 1 gram emas. Ya, dipukul-pukul tetap harganya 1 gram emas. Harganya sama, tidak berubah. Begitu. Dan harga barang yang yang dijual belikan dengan sistem emas ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kita perhatikan pada masa Rasulullah SAW, itu harga seekor kambing biasanya 1 dinar. 1 dinar itu ialah 4 gram. Ya. Sekarang tahun 2025 itu harga kambing, ya, itu bisa sampai 4 jutaan. Bahkan 5 juta kalau kambing-kambing yang besar. Maka kurang lebih juga harganya seperti 1 dinar. Maka tidak akan inflasi, itu kelebihannya. Namun kekurangan uang emas dan perak ini ialah mudah untuk hilang atau mudah untuk dicuri karena ada bendanya dan berat untuk dibawa kemana-mana. Ya, sehingga orang-orang Yahudi pada zaman dahulu mereka memandang ini kesempatan untuk bisnis mereka. Sehingga orang-orang yang memiliki emas dan perak ini, kalian tidak usah membawa atau tidak usah menjaga repot-repot emas dan perak kalian. Ya, berikan kepada kami membuka jasa untuk menjaga. Jadi orang Yahudi itu punya gudang seperti itu, ya, untuk menjaga emas dan perak yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi mereka petugasnya. Jadi emas peraknya dimasukkan ke dalam gudang seperti ini, nanti diberikan cek tanda bahwasanya si Fulan bin Fulan memiliki emas, misalkan si A memiliki 100 gram emas di tempat penyimpanannya orang Yahudi ini. Begitu dasarnya. Sehingga lama-kelamaan orang-orang itu sudah mulai bertransaksi, mereka berpikir ketimbang saya ambil emas saya di gudangnya Yahudi, ya mending saya langsung berikan cek ini kepada orang yang ingin saya transaksi, biar dia sendiri yang mengambil emas di gudangnya Yahudi.
Sehingga lama-kelamaan Yahudi berpikir orang-orang sudah mulai bertukar-tukar dengan cek ini, tidak lagi mempedulikan emas yang dia simpan. Sehingga lahirlah uang kertas, misalkan 100.000, 200.000, 50.000 dan seterusnya. Ya, itu sebagai bentuk dari persentase emas yang tersedia di bank. Itu sebenarnya seperti itu. Meskipun nanti ternyata Yahudi menipu, mereka untung dari segi ya kertasnya, mereka tidak memiliki modal yang besar, tapi laku sebagai alat jual beli, dan emas yang disimpan di bank tadi mereka juga ambil digunakan untuk usaha, sehingga ya orang-orang tertipu dengan uang kertas yang mereka pikir itulah persentase dari emas yang mereka simpan di bank, padahal di bank pun emas itu tidak ada. Apa buktinya? Coba sekarang misalkan setiap orang yang memiliki rekening datang ke bank pada hari yang sama meminta seluruh harta mereka, minta tarik uang semuanya, pasti tidak akan cukup. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya emas yang disimpan di bank itu tidak sama dengan uang kertas yang bertebaran di masyarakat. Sehingga itulah konsep Yahudi, sehingga para ulama menyebutkan uang kertas itu adalah uang ribawi. Sehingga masuklah kita ke dalam hadis Nabi SAW, di akhir zaman kita akan terkena riba, tidak terkena dalam riba yang besar atau dasar-dasar riba yang memang menjadi riba yang sangat besar, tapi setidaknya kita terkena debu-debu riba. Ala kulli hal, itu sejarah uang kertas kenapa bisa dikiaskan ya kepada emas dan perak dari segi zakatnya. Kenapa? Karena kita katakan sejatinya uang kertas ialah implementasi daripada emas dan perak itu sendiri. Jelas ya? Sebelum kita masuk ya? Paham ya? Jelas, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jadi, Bu Syuja mengatakan, wa nisabu dzahabi 20 mithqalan wa fihi rubu'ul ushr wa huwa nisful mithqal wa fi ma zada bihisabihi wa nisabil waraqi 100 dirhamin wa fihi rubu'ul ushr wa huwa 5 darahim wa fi ma zada bihisabihi. Jadi, sekarang kita membahas emas. Kapan nisab emas? Kapan emas itu wajib bayar zakat? Ketika dia itu 20 mithqal. Berapa 20 mithqal? Ya, para ulama menyebutkan 20 mithqal itu ya sekitar 25 gram emas. Ya, wajibnya berapa? Rubu' usyr. Ya. 1/4 dari 1/10. Jadi sekitar 2,5%. Jadi 85 gram emas ya paling sedikit itu sudah wajib 2,5%. 100 gram maka wajib 2,5%. 120 gram maka wajib 2,5%. Ya, batas minimalnya ialah 85 gram. Ya, kalau perak itu wajib atau nisabnya ialah 200 dirham. Ya, para ulama menyebutkan sekitar 595 gram perak. Itu sudah wajib zakat. Berapa wajibnya? Wajibnya sama 2,5%. Ya. Katakanlah misal seseorang memiliki emas 85 gram. Ya, maka dia wajib membayar 2,5%. Berapa? Berarti sekitar 2,125 gram. Itu wajib dibayar. Nah, uang, bagaimana cara menghitung uang? Ya, maka para ulama menyebutkan zakat uang dihitung ialah bil ahaddi lil fuqara. Yang paling ya menguntungkan bagi orang-orang miskin. Di antara dikonversikan uang itu antara emas atau perak. Kenapa demikian? Karena pada satu zaman itu bisa jadi perak lebih mahal ketimbang emas. Namun meskipun saat ini perak jauh lebih murah ketimbang harga emas. Namun ada satu masa sebelumnya itu harga perak hampir sama dengan harga emas. Atau bahkan bisa jadi nanti harga perak lebih mahal ketimbang harga emas. Jadi uang yang kita miliki, misal ya, kita katakan namanya si A. Itu sudah menyimpan uang
katakanlah 10 juta dari tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Maka apakah 10 juta itu sudah nisab atau belum? Maka kita cek. Berapa harga emas 1 gram sekarang? Ada yang tahu? Sekitar 1.200.000. Ya, berarti emas sekitar 1.200.000. Ya, itu harga emas 1.200.000. Kalau kita katakan nisab emas itu 85 gram, berarti kita kali berapa? 85. Berarti sekitar 102 juta. Itu baru nisab emas. Kita cek, oh ternyata kalau kita konversikan dengan harga emas, itu belum sampai nisab, sehingga uang 10 juta tidak wajib zakat. Namun kita cek sekarang dengan harga perak. Berapa perak 1 gram sekarang? Ya, kita cek di internet ya, perak 1 gram. Antara 17 Ya, atau 19.000. ya, katakanlah 19.000 ya. Perak 1 gram 19.700, katakanlah seperti itu. Misal. Maka kita cek nisab perak berapa? 595 gram. Berarti 19.700 ya dikali 595. Ya, 11.700.000. Ya, 11,7 juta. Maka 10 juta belum wajib zakat. Misalkan kalau harganya seperti itu. Katakanlah berarti sekarang misal setiap kita banyak sekali di antara kita yang punya uang 15 juta. Pasti, Anda yakin ya, sebagai tabungannya 15 juta. Maka kalau 15 juta itu sudah sampai nisab, maka dia harus mulai menghitung kapan dia punya 15 juta itu. Katakanlah 1 Muharram tadi kita katakan, tahun Muharram 1446 Hijriah, maka dia boleh menghitung tahun depan jika uangnya masih 15 juta misalkan, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%, ya, 15 juta dikalikan 2,5%. Dia wajib mengeluarkan, kalau uangnya 15 juta, 375.000 rupiah. Itu sebagai zakat dari uang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, zakat semua ini saling digabungkan. Ya, meskipun ini kita bilang khilaf pendapat, tapi yang banyak berpendapat antara emas dengan uang digabungkan, atau antara perak dengan uang digabungkan. Bagaimana bentuknya? Misal, seseorang memiliki, katakanlah, misalkan 80 gram emas, itu kan belum sampai nisab. Ya, di saat yang sama dia punya uang, katakanlah 20 juta misalkan. Ya, jika masing-masing ini, maka 20 juta ini baru zakat dari segi perak, kalau dia dihitung dari segi perak. Tapi segi emas itu nggak sampai zakat. Dan begitu pula emas 80 gram itu tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau digabungkan 80 gram plus 20 juta, itu sudah sampai 85 gram kurang lebih harganya, maka itu sudah wajib zakat. Wallahu taala alam. Bisa dipahami ini? Mana ikhwah, bisa dipahami? Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhal. Ada satu pertanyaan di sini, apakah jikalau ada orang-orang yang menyatukan emasnya di satu tempat, misalnya seperti ceritanya hewan ternak tadi, Ustaz, apakah akan diambil juga zakatnya? Baik, Allah taala alam, tapi setahu ana itu tidak berlaku zakat di situ. Jika masing-masing dari harta yang dimiliki tidak sampai nisab. Kenapa? Karena pada masalah gembala, kambing atau hewan ternak tadi, itu di situ ada pekerjaan. Sedangkan emas itu tidak dikerjakan, hanya disimpan saja, maka tidak berlaku.
Makanya Abu Syuja setelah menyebutkan tentang bab zakat tadi, zakat nisab zakat hewan ternak, beliau menyebutkan zakat khalitain atau zakat orang yang melakukan syarikah atau kongsi bekerja sama dalam hewan ternak itu. Kenapa tidak disebutkan setelah akhir semua bab ini? Ini menunjukkan bahwasanya kongsi itu hanya berlaku pada hewan ternak saja. Ya, maksudnya ketika hewan ternaknya digabung, tapi ketika emas dan perak itu tidak berlaku. Allah taala alam. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ya. Jadi banyak dari kita ikhwah yang merasa dirinya tidak wajib zakat. Padahal jika dihitung jumlah uangnya dari segi harga perak sekarang, banyak di antara kita yang harus membayar zakat. Ingat, dari harta kita ada hak. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Jadi pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang yang miskin yang minta-minta ataupun orang miskin yang tidak mau minta-minta. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau membuat satu kaedah, jika memang kita termasuk orang yang ingin berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga untuk menjaga harta kita tetap bersih daripada ya keharaman, ya, membersihkan harta kita dengan zakat. Ya, bagaimana contohnya? Anda hapus ini ya. Pasti ada yang mengatakan, Ustadz, iya memang harta saya bisa sampai 20 juta atau 15 juta, tapi kan tanggalnya itu kan berbeda-beda. Maksudnya sampai 15 juta, misalkan uang pertama saya kumpulkan 5 juta di bulan A misalkan, di bulan Muharram. Kemudian 5 juta lagi saya tabung pas bulan Safar. Itu kan nanti haulnya berbeda Ustaz, karena wajib zakat itu setelah lewat 1 tahun haul. Sedangkan tanggal setiap harta itu berbeda-beda. Benar, misalkan ada orang yang gajinya katakanlah 10 juta misalkan di bulan Muharram misal. Ya. Otomatis gajinya itu dia akan memakai untuk belanja kebutuhan rumah tangganya dan seterusnya. Ya, katakanlah bulan ke depan cuma sisa 2 juta misal. Bulan depan lagi dapat 10 juta lagi. Ya, 10 juta. Begitu juga misalkan dia belanja kali ini lebih sedikit, sisa 5 juta misal. Nah, di akhir tahun ternyata pas dicek yang uang tabungannya sampailah misal 30 juta misalkan. Dari segi nisab perak itu sudah sampai nisab bukan? Tapi dia akan mengatakan, enggak Ustadz, ya memang kalau kita hitung kan sampai nisab. Tapi kan 2 juta tadi bulan Muharram, otomatis dia harus didatangkan 1 haul, dihitung 1 tahun, bulan Muharram depan. Nah, Muharram depan kan masih 1 juta juga, 2 juta juga dia ada nggak sampai nisab. 5 juta saya itu nisabnya apa haulnya ialah bulan bulan Rabiul Awal misalkan. Sedangkan Rabiul Awal ini kan berbeda, nggak bisa digabung dong dengan 2 juta, 5 juta dan seterusnya. Otomatis jika begitu tidak wajib zakat. Benar kalau kita hitung-hitung demikian, itu akan susah menghitung zakat harta dari gaji yang kita miliki. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan jika kita termasuk orang-orang yang warok ya, ingin selamat daripada kekhawatiran nanti apakah kita memang sudah memberikan hak-haknya orang miskin atau tidak, maka jadikanlah 1 hari dalam 1 tahun sebagai waktu antum menghitung uang yang antum miliki untuk jaga-jaga. Ya, jika memang sampai nisab keluarkan, jika tidak maka tidak keluarkan. Misal, antum nggak usah hitung tadi uang gaji bulan A, bulan B, bulan C dan seterusnya. Tapi misalkan antum memberikan satu tanggal, saya mau Ustaz, saya mau 1 Ramadan sebagai tanggal mengeluarkan zakat harta saya. Misal seperti itu. Itu antum lazimkan dalam diri antum masing-masing sendiri ya. Maka setiap 1 Ramadan antum cek. 1 Ramadan nih, besok 1 Ramadan, maka cek langsung. Cek berapa jumlah uang yang dimiliki, emas, perak berapa. Katakanlah ya 100 juta misalkan. Ya sudah, keluarkan 2,5%, 2,5 juta. Ya. Tahun depan cek lagi 1 Ramadan, pasti cek ternyata uang kebetulan banyak pengeluaran tahun itu, beli mobil misalkan, bangun rumah dan seterusnya, cuma ada uang 5 juta. Misal, maka tidak wajib zakat. Begitu seterusnya untuk menjaga sebagai bentuk kehati-hatian dari harta, dari gaji-gaji yang kita miliki, maka kita jadikan 1 hari dalam 1 tahun sebagai tanggal kita mengecek apakah harta kita sudah wajib zakat atau tidak.
Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Abu Syuja menyebutkan di poin terakhir, yang mungkin kemarin juga ditanya-tanyakan ya, banyak yang bertanya tentang ini. Beliau menyebutkan, wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Tidak wajib pada perhiasan yang mubah zakat. Jadi zakat tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Apa maksud perhiasan yang mubah? Berarti kalau perhiasan yang haram itu wajib zakat. Misal emas itu mubah bagi siapa? Bagi perempuan tentunya. Kalau ada laki-laki yang memakai emas, ya, emas misalkan dia pakai di tubuhnya 85 gram emas. Ya, bajunya itu ada berapa dibuat dari emas, celananya, sepatunya, seterusnya. Totalnya 85 gram. Dipakai oleh laki-laki. Itu bukan perhiasan yang mubah. Kenapa? Karena laki-laki diharamkan untuk memakai emas, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau perempuan misalkan, dia memakai emas, katakanlah 20 kilo misal, pakaiannya emas semua, sepatunya emas, itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena itu ialah perhiasan yang mubah, huli al-mubah. Ya disebutkan dalam syarah kitab ini Ithaful Arib, amma inna wa kanzahu aw qasada bidzalika adamu tazkiyatihi fayahrum, ya. Seperti yang katakan kemarin, namun jika seandainya orang-orang sengaja membeli perhiasan dengan tujuan supaya tidak harus bayar zakat, dikatakan tadi perhiasan tidak ada zakatnya. Namun tujuannya ialah untuk lari dari zakat. Dia orang kaya. Akhirnya dia beli ya kalung kah, beli anting, ya gelang dan seterusnya sehingga sampai jumlah nisab dengan tujuan tidak harus bayar zakat. Dalam hukum dunia secara hakim ya, dalam mahkamah dia memang tidak harus membayar zakat. Tapi di hadapan Allah dia akan dihukum dan hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tujuannya ialah untuk lari daripada kewajiban membayar zakat. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sepertinya belum ada, Ustaz. Baik. Semoga tidak ada pertanyaan karena memang Masya Allah sudah paham semua ya. Baik. Kita lanjutkan. Nisab berikutnya, Bukhari menyebutkan nisabuz zuru'i wa thimar. Nisab biji-bijian dan buah-buahan. Dan buah-buahan. Kita sebutkan kemarin biji-bijian ada syarat-syaratnya yang boleh merupakan makanan pokok, kemudian bisa disimpan lama dan seterusnya. Kalau buah-buahan yang disebutkan dalam kitab ini hanya dua, yaitu kurma dan anggur. Ya, baik. Dia menyebutkan nisabu duru'i wa thimar khamsatu awsuqin wa hiya alfu wa suttu mi'atin ritlin bil iraqi wa fi ma zada bi hisabihi wa fiha in suqiyat bima is-sama'i aw bisiyah al-ushr wa in suqiyat bidulab aw nadhin nisful ushr. Biji-bijian atau buah-buahan ini ya, maka nisabnya ialah 5 wisek. Balikan ya. 5 wiskun. Satu wiskun ini disebutkan 60 sok. Ya, berarti 5 wisek baru wajib zakat jika ada 300 sok. Satu sok itu ya aslinya ialah mil'ul kafain. Ketika kedua tangan kita dibuka, tangan orang dewasa ya, orang yang normal, tangannya digabungkan, kemudian dia mengambil barang. Jadi kita biar paham. Jadi so itu artinya mil'ul kafain aslinya, dua telapak tangan. Kemudian dibuat seperti ini, kemudian kita mengambil biji-bijian sampai penuh. Itu sejatinya satu so.
selisihnya satu sok. Itu dasarnya seperti itu. Jadi 600 atau tadi 5 wisik sama dengan 300 sok atau 300 kali seperti ini penuh. Itu dasarnya seperti itu. Adapun nanti per kilonya berapa, itu berkhilaf pendapat setiap ulama negara masing-masing. Di Indonesia anak kira sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo seperti itu. Ala kulli hal bisa kembali ke fatwa MUI nanti bagaimana mereka menjelaskan tentang wisek itu. Atau satu soknya berapa. Baik. Jadi layar kembali terlihat kan? Sudah terlihat kembali layarnya? Sudah. Baik. Jadi katakanlah misalkan 300 sok ini, atau kalau seandainya kita katakan 2,2 kilo, 2,5 kilo, yang totalnya berarti 300 kali 2,5 ya, 300 wisek, atau ya 300 sok dikali dengan 2,5 kilo, sekitar berarti 750 kilo. Ini berarti batas minimal atau nisab biji-bijian. Kalau seandainya kita katakan dengan kilo, jika seandainya satu sok itu, ulama kita di Indonesia mengatakan 2,5 kilo misalkan. Itu ialah, seperti kita sebutkan syarat-syarat sebelumnya, biji-bijian yang khalis. Padi yang setelah dibersihkan, ada yang sudah jadi beras. Ya, bukan gabahnya yang dihitung, tapi berasnya. Perkiraan misalkan kalau seseorang panen itu 2 kilo, berarti kalau jadi beras berapa kilo misalkan. Ada orang yang mampu mengira tentunya ahlinya. Jika dikatakan jumlahnya 750 kilo ke atas, maka sudah wajib zakat. Berapa jumlah zakatnya? Zakatnya jika seandainya dengan air hujan, ya, bukan dengan pengairan atau tidak dibayar, gratis, ya. Allah langsung menurunkan hujan. Dia hanya ke sawah ketika musim hujan misalkan, maka wajib 10%. Jika pengairan atau ada usaha sendiri, dia memakai mesin kah, atau ada pengairan, atau dibayar orang untuk mengalirkan air ke situ, maka wajibnya 5%. Ya, katakanlah misal 750 kilo. Kebetulan ya sawahnya itu dari air hujan, maka wajibnya 10%. Berarti wajibnya kalau air hujan 75 kilogram. Kalau seandainya sawahnya itu menggunakan pekerjaan sendiri atau bayar orang untuk mengairkan, atau menggunakan perairan yang harus bayar dan seterusnya bukan air hujan, maka wajibnya 5%, yaitu sekitar 37,5 kilogram. Seperti itu. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan? Sejauh ini masih belum ada pertanyaan, Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Kita usahakan selesaikan beberapa nisab ini ya. Insya Allah tidak akan lama lagi, sehingga kita bisa lanjutkan di pertemuan yang ke depan dengan bab yang lain insya Allah. Sekarang zakat nisab, zakat urud tijarah, perdagangan. Berapa nisabnya? Wa tuqawmu urud tijarah inda akhiril hauli bima ishturiyat bihi wa yakhruju min dhalika rubu' usyar. Ya, urud tijarah, ya perdagangan, itu dihitungnya nisabnya sama dengan nisab emas atau perak. Jadi seharga 85 gram emas atau seharga 595 gram perak. Ya, dikeluarkannya juga sama. Jumlahnya juga 2,5%. Inda akhiril haul. Cara menghitungnya bagaimana? Misal, seorang membuka toko obat misal. Ya,
Dia membuka toko obat. Ketika dia membuka pertama, katakanlah modalnya 100 juta. Ini sudah nisab atau belum? 100 juta sudah nisab atau belum? Hai ikhwah, 100 juta sudah nisab atau belum? Di sini ada jawaban dari salah soal. Sudah, Ustaz. Ya, sudah. Jika kita hitung dari segi perak. Karena kita katakan harga emas sekarang 1 juta, berapa? Antum katakan 1.200.000, berarti sekitar 102 juta atau berapa gitu ya. Maka belum sampai. Tapi kalau kita hitung segi perak sudah sampai nisab. Katakanlah dia membuka tokonya ya tanggal 1 Muharram misalkan. Maka dia berjualan ya tahun 1446. Maka dia berjualan selama setahun penuh. Tahun depan 1 Muharram 1447 dia menghitung semua barang yang ada di tokonya dengan harga beli. Misalkan selama 1 tahun itu dia sudah membeli barang-barang yang baru misalkan, maka dia hitung harga barang itu semua berapa, barang yang ada di toko, barang yang dia jual. Ya, berarti etalase tidak termasuk ya apa nanti misalkan alat-alat bantu dalam berjualan tidak termasuk apa yang dia jual. Kadang-kadang dia jual obat, maka dihitung jumlah obatnya semua modalnya berapa. Katakanlah misalkan 150 juta itu barang yang ada di toko. Kemudian uang yang dihasilkan dari toko menjadi simpanan toko, misalkan 50 juta. Maka dia mengeluarkan zakat 150 tambah 50 juta menjadi 200 juta, dia keluarkan 2,5%. Ya, atau dia keluarkan berapa? Hanya 5 juta saja. Benar kan? 200 juta dikali 2,5%. Ya, dia keluarkan hanya 5 juta saja. Begitu cara menghitung zakat tijarah atau zakat jual beli. Jadi ketika antum punya satu usaha, ketika antum mulai itu, antum hitung berapa modal yang antum keluarkan di situ, barang-barang yang menjadi modal di toko antum. Jika sudah sampai nisab, maka langsung hitung haulnya dari situ. Jika belum sampai nisab, maka antum belanja tekan terus harta itu, jual transaksi terus-menerus sampai menjadi nisab. Ketika sampai nisab, misalkan di pertengahan tahun, maka hitung haulnya dari pertengahan tahun itu. Pertengahan tahun depan, baru antum hitung kembali semua modal, ya barang-barang yang antum jual di toko, plus uang yang ada di toko, digabungkan. Jika sampai nisab, maka keluarkan zakat 2,5%. Allah Ta'ala alam. Baik. Kemudian berikutnya, zakatul ma'din warikaz. Ya, zakat barang tambang dan harta karun. Wa mastukhrija min ma'adini dzahab wal fiddah yukhraju minhu rubu' usyr fil hal. Wa ma yujadu min ar-rikazi fa fihi al-khumus. Baik. Jadi ketika seseorang itu memiliki tambang, ini nggak tahu ya kalau di sekarang memang nggak susah. Kenapa? Karena tambangnya jika yang tambang setiap orang masing-masing itu tentunya ilegal ya. Ya. Tapi Allah Ta'ala alam tentunya apakah pemerintah juga sekarang mengeluarkan zakat dari tambang-tambang yang dimiliki oleh Indonesia misalkan. Namun intinya ketika seseorang menemukan emas atau perak, maka dia wajib mengeluarkan zakat ya tanpa adanya haul ketika sudah sampai nisab. Misalkan dia menemukan 80 gram emas misalkan, maka dia langsung keluarkan filhal, 85 gram emas. Maka dia langsung mengeluarkan zakat 2,5% filhal tanpa menunggu 1 tahun ke depan, karena itu barang tambang. Ya, dapatnya misalkan 10 gram maka tidak wajib kalau emas.
Ya, dapat 1 kilo emas maka wajib 2,5% langsung tanpa menunggu satu haul. Ya, jumlahnya sama 2,5% emas dan perak. Wa ma yujadu minar rikazi fa fihil khumus. Adapun rikas, apa arti rikas? Harta karun. Harta karun itu para ulama menyebutkan harta yang ditemukan yang di situ ada lambang jahiliyah. Misalkan kita menemukan satu peti berisi uang koin yang lambangnya lambang matahari misalkan atau dewa apa seperti itu, maka itu disebut rikas. Adapun jika kita menemukan harta lambangnya adalah lambang-lambang Islam, misalkan dinar Islam, tulisannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah seperti itu masuk dinar Islam, dinar Utsmani ya, atau uang-uang yang atau harta-harta yang ada tanda-tanda keislamannya, bukan tanda jahiliyah. Maka para ulama itu menyebutkan sebagai luqatoh, tidak boleh diambil, harus diumumkan selama 1 tahun. Jika tidak ada yang mengambil, baru boleh kita menggunakan. Namun jika pemiliknya nanti datang atau mengaku kepemilikan dan ada bukti, kita wajib membayarkannya kembali. Tapi kalau seandainya yang kita temukan ialah rikas, yaitu barang jahiliyah, tandanya uangnya adalah tanda-tanda tidak ada tanda keislaman di situ, ya kelihatan ini sebelum jauh ya, dari masa sebelum misalkan masa Majapahit, masa sebelum datangnya Islam ke Indonesia seperti itu. Maka itu namanya rikas, harta karun, maka itu boleh kita ambil dan kita wajib bayarkan zakat khumus ya 20%. Langsung kasih 20%. Ya, misalkan ada 100 koin misalkan langsung harus berikan sebagai zakat 20 koin dan seterusnya. Ya, itu barang jahiliyah. Misalkan ada di antara kita menemukan sekarang pas nyelam di laut ketemu satu kotak emas berisi satu peti berisi emas, ya emas batangan dari masa VOC misalkan. Maka itu bukan rikas. Kenapa? Karena VOC itu sudah masuk masa keislaman. Ya, masa baru-baru itu milik VOC. Maka wajib dikembalikan. Tidak boleh diambil itu secara hukum Islam. Namun hukum negara Allah Taala alam itu mungkin diambil oleh negara. Tapi ketika hartanya harta jahiliyah, harta orang-orang terdahulu yang belum mengenal Islam itu boleh kita ambil ya dan kita berikan zakat khumus 1/5 atau 20%. Allah Taala alam. Jelas? Insyaallah taala Ustaz. Barakallahu fikum. يبدو أن الدرس في هذا اليوم يكون صعبا. لا بأس. ما لا يدرك كله لا يترك جله. صحيح صحيح لكن إذا رأينا إلى عدد مشاركين لا ينقص تماما يبدو أنهم يستمعون جيدا أيضا. Masya Allah. Taib, bagaimana kita cukupkan atau kita lanjutkan? Saya cukupkan ya. Mungkin ke depan kita akan bahas sedikit tentang zakat fitri, ya zakat fitrah ya. Nah, Ya. Ustaz. Atau bagaimana? Mungkin kita tunggu dulu, Ustaz. Ada mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ya, jadi bagaimana kita cukupkan atau kita lanjutkan mungkin satu pembahasan tentang zakat fitrah atau bagaimana? Mungkin ahsannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas atau sulit dipahami. Ala kulli hal, begitulah ketika kita belajar sebuah kitab, ada bab-bab yang mungkin begitu dekat dengan kehidupan kita, begitu menyenangkan. Ada beberapa pembahasan yang mungkin agak jauh begitu ya. Tapi seperti Anda katakan kembali, bahwasanya begitulah kita belajar fikih. Ketika kita mempelajari satu kitab, kita akan mengenal ternyata ada hukum-hukum yang bahkan kita belum pernah membahas sebelumnya. Tapi ketika kita hanya belajar tematik, otomatis itu saja yang akan dibahas. Ya, sekarang datang misalkan musim sekarang Muharram, pembahasannya pasti tentang puasa Asyura, tentang bagaimana bulan Muharram itu ialah bulan yang sangat mulia, banyak puasa.
Datang bulan Safar nanti, pasti pembahasannya bagaimana tahayul-tahayul bulan Safar. Ada orang yang menganggap Safar adalah bulan yang membawa sial dan seterusnya. Pembahasannya seperti itu. Tentang Ramadan, pembahasannya Ramadan, tentang puasa dan seterusnya. Sehingga banyak bab-bab yang apa? Yang tidak dibahas dalam kajian-kajian tematik. Sehingga jangan heran ikhwati fillah azakumullahu jami'an, ketika ada orang yang menyerukan misalkan, ayo kita berhukum dengan hukum Allah. Banyak di antara kita yang mengatakan, oh, nggak bisa, hukum Islam itu kan terbatas, begini dan begitu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami Islam secara menyeluruh. Ketika kita katakan hukumnya pembahasan tentang hudud misalkan, kenapa Islam memilih orang yang mencuri potong tangan? Ada alasannya, banyak sekali nanti alasan-alasannya, dalil-dalilnya, dan semuanya masuk akal. Namun di antara kita yang mungkin belum mempelajari bab itu mengatakan, oh, tidak bisa, itu kan hukumnya zalim, dan seterusnya, seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari Islam. Hanya mempelajari bab-bab tematik saja. Namun bab-babnya secara menyeluruh tidak dipelajari. Maka bersabarlah, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Setidaknya dalam kehidupan kita pernah menyelesaikan satu kitab secara menyeluruh dalam bab fikih seperti itu. Biarpun kita tidak memahami seluruhnya, setidaknya kita pernah mendengar pembahasan tersebut, dan ketika ada yang membahasnya mungkin atau ada yang menyebutkannya, kita mengatakan dalam hati kita, saya pernah dengar pembahasan ini. Sehingga jelaslah bahwasanya Islam ini mencakup semua hal kehidupan, tidak hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengan sama manusia, bahkan bagaimana hubungan kita dengan alam. Nanti akan ada namanya bab ihyal mawad dan seterusnya. Bagaimana Islam menyuruh kita untuk ya menghijaukan bumi, menanam pohon dan seterusnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika seandainya kiamat itu terjadi dan di tangan seorang di antara kalian itu punya benih, punya biji tumbuhan, maka tanamlah. Padahal kan pikirannya untuk apa kita tanamkan kiamat, tapi begitulah Islam, ya. Bagaimana mereka menjaga lingkungan ini, ya maka tidak ada orang Islam yang merusak lingkungan, ya. Ya, tidak ada yang merusak lingkungan. Meskipun orang sekarang yang mungkin berusaha menjaga lingkungan disebut Wahabi lingkungan, itu ala kulihal begitulah. Ya, intinya Islam ini mencakup semua aspek kehidupan. Ya, mungkin beberapa hal itu kita tidak terjun ke situ secara langsung, namun begitulah kita ingin membahas bahwa Islam itu mencakup semua aspek lingkungan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada antum. Masyaallah, barakallahu fikum ya Ustadzana ala al-bayan wadih wa syarh wafi jiddan, masyaallah. Jazakumullah khair jaza wa ahsanallahu ilaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Ustadz Muhammad Sabri atas penjelasannya, dan masya Allah ya, penjelasan beliau pada malam hari ini memang luar biasa. Apalagi tema kita pada malam hari ini memasuki di materi zakat, nisabnya dan lain sebagainya macam, masya Allah. Dan kami juga terima kasih mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berhadir pada malam hari ini. Insya Allah kajian kita merupakan kajian rutin dan akan kita laksanakan kembali di pekan yang akan datang. Kepada teman-teman, kami mengucapkan jazakumullahu khairul jaza wa nakhtatim bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.